Berita faktual dan terkini dalam DNP Evening News malam ini. BPOM sebut AstraZeneca sudah tidak lagi digunakan sebagai vaksin COVID-19 di Indonesia. Istriku ternyata seorang laki-laki, seorang pria di Cianjur mengalami nasib naas. Dan Lando Norris mencetak kemenangan bersejarahnya di F1 pada Grand Prix Miami. Berita tersebut dan banyak lagi bersama saya Andika Rizky Rahansyah dalam DNP Evening News edisi 6 Mei 2024 yang kami mulai sekarang. Jajaran Satreskrim Polres Jakarta Utara melakukan prarekonstruksi kasus penganiayaan taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Utara pada Senin 6 Mei ini. Prarekonstruksi ini berlangsung selama 4 jam. Pihak kepolisian datang ke STIP dengan membawa pelaku utama Tegar Raffi Sanjaya berusia 21 tahun sekitar pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Tegar bersama pihak kepolisian masuk melalui gedung utama atau lobi kampus. Proses prarekonstruksi itu dilakukan di tempat kejadian perkara atau TKP di toilet lantai 2 kampus STIP. Kegiatan itu dilakukan secara tertutup sehingga awak media tidak bisa ikut meliput. Awak media hanya diperkenakan menunggu di depan pintu gerbang utama kampus STIP. Sekitar pukul 15:33 waktu Indonesia Barat, Tegar dijaga ketat pihak kepolisian saat keluar gedung utama dan langsung menuju ke dalam mobil. Selain Tegar, sekitar 12 hingga 13 orang saksi juga diikut sertakan dalam prarekonstruksi ini. Satu persatu saksi berlari sambil menutupi wajahnya dari sorotan kamera para awak media. Mereka bergegas masuk ke dalam mobil dan ikut dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lanjut. Sampai saat ini polisi masih terus menyelidiki sehingga belum bisa menjelaskan lebih detail terkait hasil prarekonstruksi. Diberitakan sebelumnya, Tegar menganiaya juniornya yang bernama Putu Satria Anantaruska usia 19 tahun hingga tewas. Tegar memukul Putu di area ulu hati sebanyak 5 kali hingga terkapar. Berdasarkan hasil otopsi, Putu mengalami luka memar di bagian mulut, dada hingga memar pada paru. Usai diotopsi, jenazah Putu dikembalikan ke keluarganya dan akan diterbangkan kembali pada Minggu 5 Mei lalu. Istriku ternyata seorang laki-laki. Hal itu bisa diibaratkan kepada Aka, seorang pria di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang tidak mengetahui bahwa istri yang dinikahinya adalah seorang laki-laki. Identitas istri itu ternyata adalah bernama atau berinisial ESH. Kepada Aka, ESH mengaku bernama Adinda Kanza. Kepala Unit Reskrim atau Kanit Reskrim Polsek Naringgul Bribka Ridwan Effendi mengatakan terkuaknya kedok ESH bermula dari kecurigaan keluarga AK. Selepas pernikahan yang dilakukan pada 12 April 2024 lalu, gerak-gerik ESH mencurigakan. ESH semakin lebih tertutup dengan keluarga besar AK sehingga membuat rasa penasaran keluarga AK untuk mencari informasi lebih dari ESH alias Adinda Kanza. Lalu akhirnya menemukan keberadaan keluarga ESH, bahkan didapati ayah dari ESH ada di rumahnya dan menerangkan jika ESH adalah seorang pria. Sebelumnya ESH mengaku tak mengetahui keberadaan ayahnya. Pada saat akad, wali nikahnya adalah tokoh agama. Sementara akad dan resepsi dilakukan di rumah AK. Namun berdasarkan keterangan yang diterimanya, pernikahan tersebut tidak tercatat oleh negara atau dilakukan secara siri. Ridwan menuturkan AK dan ESH berkenalan lewat media sosial pada 2023 lalu. Setelahnya mereka sering melakukan pertemuan. AK bahkan sempat mengajak ESH ke rumahnya. Sewaktu berjumpa dengan AK, ESH sering menggunakan cadar. Setelah kasus ini terbongkar, keluarga AK melaporkan ESH ke polisi. Dari dunia kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyebut vaksin virus corona atau COVID-19 dengan merek AstraZeneca sudah tidak digunakan dalam program vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang sampai saat ini masih terus berjalan.
Dalam keterangan tertulisnya, pernyataan BPOM itu merespons pengakuan produsen terkait vaksin AstraZeneca yang menyebabkan efek samping yang langka. Vaksin AstraZeneca disebut bisa memicu efek samping trombosis trombositopenia sindrom atau TTS atau pembekuan darah. BPOM juga melaporkan hingga April 2024 tidak terdapat laporan kejadian terkait keamanan termasuk kejadian TTS di Indonesia yang berhubungan dengan vaksin COVID-19 dari AstraZeneca. Hasil kajian WHO menurut mereka juga menunjukkan bahwa kejadian TTS yang berhubungan dengan vaksin AstraZeneca dikategorikan sebagai sangat jarang atau kurang dari satu kasus dalam 10.000 kejadian. BPOM selanjutnya juga memastikan pemantauan terhadap keamanan vaksin AstraZeneca masih terus dilaksanakan dalam bentuk surveillance rutin selama penggunaan vaksin ini dalam program imunisasi. Kementerian Kesehatan dan Komnas KIPI menurut BPOM juga akan ikut memantau keamanan vaksin yang digunakan di Indonesia dan menindaklanjuti setiap isu kejadian pasca imunisasi. Adapun AstraZeneca merupakan salah satu merek vaksin COVID-19 yang dipakai di Indonesia. Di sejumlah media dikabarkan bahwa dalam sebuah dokumen pengadilan, AstraZeneca mengakui bahwa vaksin COVID-19 buatannya menyebabkan efek samping yang langka. Anda masih bersama DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Salam olahraga. Lando Norris mencetak kemenangan bersejarahnya di F1 pada Miami Grand Prix setelah mengalahkan Max Verstappen dalam Charles Leclerc pada Minggu 5 Mei 2024 lalu dan mengambil keuntungan dengan pit stop saat periode safety car. Verstappen memimpin balapan di tikungan 1 saat rekan setimnya Sergio Perez melebar ke sisi dalam Ferrari namun terkunci. Ia pun kembali ke posisi 5 di depan Norris. Oscar Piastri dari McLaren yang melakukan start bagus dengan maju dari grid ke-6 ke P3 setelah menggusur Carlos Sainz di tikungan 2. Nico Hülkenberg dari Haas melewati Lewis Hamilton yang start dengan ban keras ketika sebagian peserta menggunakan komponen medium. Pembalap Mercedes ini berhasil menepati urutan ke-7. Verstappen pun menjauh dari jangkauan di RS Leclerc, meninggalkan Ferrari yang memimpin di atas Piastri dan Sainz. Pembalap muda Australia ini meribas Leclerc di tikungan 17 pada akhir lap keempat, namun sudah tertinggal 2 detik dari Verstappen. Perez menjauh di para pemimpin, masuk dalam cengkeraman Norris. Hamilton kembali merebut posisi ke-7 dari Hülkenberg saat mendekati tikungan 11 di lap ke-7. Saat sang juara dunia F1 7 kali melaporkan, kami hampir mengalami tabrakan besar di sana saat ia terdesak ke arah dinding. Namun Hamilton mengunci pit 6 di tikungan berikutnya dan membiarkan Nico Hülkenberg mendahulinya lagi. Mereka bertukar tempat lagi 3 lap kemudian dengan George Russell atau Mercedes juga berhasil menyalip di tikungan 11 beberapa lap kemudian, yang merupakan isyarat bagi pembalap HS asal Jerman itu untuk mengganti ban dengan ban keras. Sudah finish ke-7 di depan Rosali, Fernando Alonso atau Aston Martin, dan Esteban Ocon yang mencetak poin pertama Alpine musim ini dalam 10 besar. Berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP Evening News edisi Senin 6 Mei 2024. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami, redaksi online @bwmedia.my.id. Dapatkan berita menarik dan informatif lainnya dari kami melalui situs kami news.tnnetwork.my.id. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, dan juga saksikan di YouTube channel DNP Media Network. Saya Andika Sirahansyah, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa di edisi berikutnya.